Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Benua di bumi meliputi ada Asia, ada Australia, ada Afrika, ada Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Kompetensi dasar 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 3. Menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Pertemuan pertama akan membahas tentang benua Asia. Dilihat dari gambar, benua Asia adalah benua yang paling luas. Keuntungan letak geografis benua Asia. Benua Asia memiliki iklim yang berbeda-beda di tiap kawasan, mulai dari iklim tropis, subtropis basah, iklim sedang, iklim gurun, iklim kutub. Hal ini karena tiap negara yang ada di benua Asia memiliki karakteristik daerah sendiri. Berdasarkan lokasinya, beberapa keuntungan letak geografis benua Asia. Benua Asia berbatasan dekat dengan benua Australia, benua Eropa, dan Afrika, di mana menjadikan jalur perdagangan yang sempurna. Lantaran sebagian besar lahan di benua Asia terkenal subur, maka pertanian pun seolah menjadi kekuatan utama penduduknya. Minyak bumi juga banyak dihasilkan dari benua ini. Beberapa kawasan penghasil minyak bumi di benua Asia mulai dari kawasan Timur Tengah, Brunei Salam, dan juga Indonesia. Letak astronomis benua Asia, seperti yang sudah dijelaskan di awal, di mana benua Asia adalah benua yang terbesar di dunia. Luasnya sendiri adalah mencapai 44,57 juta kilometer persegi. Di benua Asia ada total 54 negara, di mana 48 diantaranya adalah negara anggota dari PBB. Letak astronomis benua Asia, dari segi lintangnya, benua Asia berada di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dari segi garis bujurnya, benua Asia berada di 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Letak geologis benua Asia. Benua Asia mempunyai karakteristik khas, yakni untuk tempat tertingginya ada di Gunung Everest dan tempat terendahnya ada di Laut Mati. Palung terdalam yang ada di benua Asia adalah di Palung Mindanao, yang berlokasi di negara Filipina. Berikut ini letak geologis benua Asia. Dataran rendah utara yakni gabungan 3 lembah dari sungai besar yaitu Sungai Yenisei, Sungai Lena, dan Sungai Obe. Wilayah mayoritas ada di Siberia. Dataran lipatan di Pegunungan Muda, di mana lokasinya ada di bagian tengah benua Asia. Dataran ini membentuk segitiga dan menjadi bagian rangkaian pegunungan lipatan Mediterania. Plateau tua yang ada di kawasan selatan, kawasan ini terdiri dari batuan tua kristalin nan keras, misalnya batuan granit, lembah, serta sungai besar yang terletak di kawasan antara plateau tua dan pegunungan lipatan muda. Kawasan ini relatif subur, lokasinya diantaranya ada di dataran rendah Hindustan, Mesopotamia, lembah sungai Yangtze, hingga sebelah sungai Huanghe. Tugas untuk anak-anakku, perhatikan peta pembagian wilayah benua Asia. Negara mana saja yang berada di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Anak-anak nanti menyebutkannya dalam bentuk tabel. Rajin dan tekun akan membentuk karakter diri. Jadilah anak yang tekun, yang rajin agar kalian sukses di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sekarang adalah pertemuan yang kedua, yaitu dengan judul benua Amerika dan benua Eropa. Benua Amerika disebut juga dengan benua merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Amerika mempunyai batas yaitu Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Anak-anak bisa melihat peta benua Amerika. Di sini ada negaranya, ada Brazil, ada Brasilia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ada Chile, ada Peru, Ekuador, Argentina. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan yaitu Pegunungan Ural. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasan kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Peta benua Eropa. Anak-anak bisa melihat gambar peta di bawah ini. Di sini adalah Rusia, ada Finland, ada Sweden, ada Norway, ada Romania, Ukraina, Poland, Bulgaria, dan lain sebagainya. Benua Eropa terletak pada 90 bujur barat sampai 600 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 800 lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis, artinya iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Tugas untuk anak-anakku, tulislah nama benua berdasarkan warna. Nomor 1 adalah warnanya hijau, yang kedua merah, ketiga coklat, yang keempat biru, dan kelima kuning. Anak-anak menyebutkan daerah tersebut berdasarkan warna, benua tersebut berdasarkan warna. Usaha dan doa menghasilkan sebuah karya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara jarak jauh. Pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang benua Afrika dan benua Australia. Benua Afrika sering disebut dengan benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Afrika terletak pada 170 bujur barat sampai 520 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 340 lintang selatan. Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayah
beriklim tropis. Karena posisinya lintangnya sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di sebelah selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Anak-anak bisa melihat gambar peta Afrika. Ini adalah Afrika Utara, ini Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Anak-anak bisa melihat peta benua Australia. Ini adalah Queensland, ini New South Wales, dan ini Victoria. Ini Australia Selatan, Australia Utara, dan Australia Barat. Ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Berikut ini batas-batas geografis wilayah Australia. A. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Yang B. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. C. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Tugas untuk anak-anakku, buatlah ringkasan materi benua Asia dan benua lainnya. Selamat belajar dan sukses buat anak-anakku. Tatanan hari ini adalah membangun masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama adalah Jepang. Lokasi, Jepang terletak di barat Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Catatan penting tentang Jepang, ibu kotanya adalah Tokyo, bahasa Jepang, agama ada Shinto, Buddha, Kristen, pemerintahan, kerajaan konstitusional, kepala negara Kaisar, kepala Perdana Menteri, pemerintahan, mata uang yen. Iklim, karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya.
Lihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara min 70 Celcius sampai dengan 70 Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 210 Celcius sampai dengan 270 Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran wilayah Tokyo, Kinai, Plain, Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luas di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Anak-anak bisa melihat peta Jepang. Ini adalah ibu kotanya, yaitu Tokyo. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau disebut Ring of Fire, yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan antara tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Flora dan fauna. Mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon bambu, X, maple, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Jumlah penduduk besar tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang min 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Tugas untuk anak-anakku, yang pertama, jelaskan tentang Ring of Fire di negara Jepang. Yang kedua, jelaskan kondisi penduduk di Jepang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta nikmat sehat iman kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali belajar secara jarak jauh. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang negara Amerika Serikat. Amerika Serikat lokasinya adalah terletak pada negara berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan.
Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai -300 Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 270 Celcius. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Ini adalah gambar tentang Pegunungan Rocky. Gambar di bawah ini adalah Sungai Mississippi, ini adalah Sungai Missouri. Geologi Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput atau stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan X, pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar, namanya redwood, banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Yang A adalah hutan berganti daun atau rontok, yang B adalah stepa, dan ini adalah yang C adalah redwood. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opsum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Ini yang A adalah gambar bison, yang B adalah antelope, yang C adalah armadillo, dan D adalah opossum. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Tugas untuk anak-anakku, buatlah ringkasan tentang negara Jepang dan Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga bisa belajar bersama. Pertemuan yang ke-6 kita akan membahas tentang negara Inggris. Lokasi Inggris terletak pada 500 lintang utara sampai 600 lintang utara dan 80 bujur barat sampai 20 bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan jarak dari timur ke barat sampai 515 km. Iklim, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,5 Celcius pada musim panas dan min 26,100 Celcius pada musim dingin. Curah hujan di Inggris relatif merata sepanjang tahun dengan rata tahun mencapai 1000 mm per tahun. Pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya, namun curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Posisinya yang berada dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibanding pesisir timur. Bentuk muka bumi. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energi selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral tersedia di negara ini adalah pasir dan nikel untuk bangunan, logam, dan lempung. Flora dan fauna. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah Pond X, Elm, Horse, Chestnut, Spruce, Norwegia, Larch, Jepang, dan Fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah, Skotlandia, dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dan Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Anak-anakku bisa melihat gambar di sini. Ini adalah gambar rusa dan ini adalah gambar Raja Wali. Kondisi penduduk. Penduduk Inggris mencapai 6,1 juta jiwa pada tahun 2015. Angka pertumbuhan penduduk hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar 87,2% penduduk berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan secara resmi oleh penduduk Inggris adalah bahasa Inggris. Australia.
Lokasi Australia dapat dilihat di benua Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang subtropis, tropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 110 lintang selatan sampai 23,5 lintang selatan. Lintang subtropis pada 23, lintang selatan sampai 350 lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 350 lintang selatan sampai 440 lintang selatan. Dari arah tropis ke menuju lintang sedang suhu udaranya terus menurun. Bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi, timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat 3 bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Diving Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan tersubur di Australia. Kondisi geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, boksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, dan lain sebagainya. Produk batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia, berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi dan dominan adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umumnya dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Anak-anak bisa melihat gambar hewan Australia. Yang pertama adalah setan Tasmania, yang B adalah kanguru, yang C adalah curawong, dan yang D adalah kookaburra. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi, sehingga sekitar 89% penduduk Australia tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Negara Mesir. Lokasi Mesir terletak pada 250 bujur timur sampai 360 bujur timur dan 220 lintang utara sampai 320 lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi.
Iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedang musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama adalah Semenanjung Sinai, 2 gurun Arabia, 3 gurun Libya, dan 4 lembah Sungai Nil. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, dan lempung, dan lain sebagainya. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Tumbuhan di Mesir. Yang A ini adalah akasia. Yang B adalah tumbuhan lontar. Penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduk tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Tugas untuk anak-anakku, buatlah minimal 10 soal uraian dengan jawaban materi negara Inggris, Australia, dan Mesir ya. Sekian anak-anakku, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Selamat belajar, semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.